Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Catch the Ghost episode ketiga. Sekarang kita lanjut ke videonya. Ji Seok yang masih berada di rumah sakit, mendapat kabar bahwa akan diadakan sidang disipliner untuk Yo Ri-young. Dan berkemungkinan Ji Seok juga akan diminta pertanggungjawaban karena telah meminjamkan Yo Ri-young pistol miliknya. Ji Seok bersama Yo Ri-young akhirnya menghadapi sidang disipliner. Ji Seok menjabarkan semua pelanggaran yang Yo Ri-young lakukan. Namun setelah itu Ji Seok juga menjelaskan bahwa pelanggaran yang Yo Ri-young lakukan untuk menyelamatkan korban. Untung saja komisaris membela Yo Ri-young, namun tidak terhadap Ji Seok. Komisaris memberi hukuman potongan gaji kepada Ji Seok karena memberikan pistol kepada Yo Ri-young yang seorang anggota baru dan belum melakukan pelatihan. Ji Seok dan anggota timnya yang lain pergi makan malam bersama. Yo Ri-young menanyakan kapan Ji Seok menyiapkan semua data untuk membelanya saat sidang disipliner. Ji Seok pun menjelaskan bahwa semuanya ia siapkan saat Yo Ri-young sibuk berlari mengejar pelaku. Ia menyiapkan itu semua karena sejak awal bertemu ia tahu bahwa mereka akan dihukum melihat semua apa yang Yo Ri-young perbuat. Setelah kembali ke kantor, Ji Seok dan Yo Ri-young kembali harus jaga malam di kantor. Yo Ri-young memasang pembatas di ruang istirahat karena di kantor tidak memiliki ruang khusus untuk petugas wanita. Ji Seok yang awalnya menolak akhirnya tidur di ruangan tersebut. Saat Ji Seok sedang membaca buku, Yo Ri-young justru mematikan lampu ruangan. Akhirnya Ji Seok memutuskan untuk tidur. Yo Ri-young yang berpikir Ji Seok sedang tidur, berusaha kembali mengambil kunci pintu stasiun yang disimpan Ji Seok. Tiba-tiba saja Ji Seok bangun dan mengajak Yo Ri-young untuk makan mie. Saat mereka berdua sedang makan mie, Yo Ri-young menanyakan apakah Ji Seok bisa olahraga bela diri. Ji Seok pun mempraktekkan beberapa gerakan, namun tanpa Ji Seok tahu. Kunci yang berada di dalam sakunya terjatuh dan masuk ke dalam mie. Yo Ri-young yang mengetahui hal itu dengan cepat mengambil mie dan mengatakan bahwa mie-nya akan ia buang karena sudah tidak enak lagi. Dan tanpa mereka tahu, dari luar ruang seseorang sedang memperhatikan mereka. Akhirnya Yo Ri-young pergi toilet yang berada di luar kantor. Ji Seok yang mengetahui bahwa lampu di toilet wanita rusak langsung menyusul Yo Ri-young, dan membuat mereka berdua terkejut. Saat kembali ke kantor, seseorang yang tidak dikenal masih saja memperhatikan mereka dari jauh. Saat sedang berada di sebuah tempat makan, Ji Seok mencari kunci pintu stasiun. Yo Ri-young yang mengetahui hal itu langsung menawarkan diri untuk mencari kunci tersebut di kantor. Yo Ri-young justru bertemu dengan Mari dan Wo Hyuk. Yo Ri-young bersikap seolah tidak kenal dengan Mari. Mari pun mempertanyakan apa tujuan Yo Ri-young bergabung dengan kepolisian Subway, namun Yo Ri-young tidak menjawab. Yo Ri-young segera menuju kantor. Ia mencari denah terowongan di stasiun Wangsuri.
Malam harinya ia kembali menyusuri terowongan tersebut namun tidak menemukan apapun. Keesokan harinya saat mereka sedang bertugas, tiba-tiba saja seorang pria berteriak karena kehilangan dompetnya. Ji Seon dan Yo Ri-young akhirnya membawa pria tersebut ke kantor. Mereka berjanji akan membantu menemukan dompetnya yang hilang. Setelah kembali dari kantor polisi, pria tersebut datang ke sekolah anaknya. Namun ia melihat seorang pria sedang mendekati anaknya. Ternyata pria tersebut adalah seorang rentenir. Agar anaknya tidak merasa takut, pria tersebut mengatakan bahwa rentenir tersebut adalah temannya. Akhirnya Ji Seok dan yang lain mengetahui di mana hilangnya dompet pria tersebut. Tidak lama kemudian seorang pria yang menemukan dompet datang mengembalikannya. Ji Seok pun meminta Yo Ri-young untuk menghubungi namun tidak ada jawaban. Ternyata pria tersebut sedang disiksa oleh rentenir. Ji Seok datang menjenguk ibunya. Ternyata ibunya merusak alat yang berada di sana. Akhirnya Ji Seok diminta untuk mengganti alat tersebut. Keesokan harinya Yo Ri-young mengatakan kepada Ji Seok bahwa ia masih belum bisa menghubungi pria yang kehilangan dompet. Yo Ri-young pun mencoba menghubungi rumah pria tersebut dan ternyata pria tersebut menghilang. Istri dari pria tersebut meminta bantuan Ji Seok dan tim. Namun Ji Seok menolak dengan alasan bahwa pria tersebut termasuk ke golongan orang dewasa, jadi berkemungkinan bahwa pria tersebut pergi dari rumah. Namun Yo Ri-young justru menyanggupi untuk menangani kasus tersebut. Ji Seok marah dan meminta agar Yo Ri-young membatalkannya. Saat yang lainnya sedang menyelidiki kasus belalang, Yo Ri-young secara diam-diam menyelidiki kasus pria yang hilang. Ia akhirnya mengetahui bahwa pria tersebut sering dihubungi oleh pihak rentenir. Yo Ri-young akhirnya menuju ke kantor rentenir tersebut. Ternyata Ji Seok juga berada di sana. Saat ia melihat Yo Ri-young datang, dengan cepat Ji Seok mencari tempat untuk bersembunyi. Yo Ri-young pun memeriksa ruangan yang berada di sana. Namun saat ia melihat pria yang kehilangan dompet, ia justru didorong masuk ke dalam lemari dan dikunci dari luar. Ternyata Ji Seok juga berada di dalam lemari tersebut. Ji Seok berusaha menyembunyikan wajahnya. Namun Yo Ri-young terkejut saat melihat Ji Seok juga berada di sana. Tidak lama kemudian datang seorang pria yang mencoba membuka lemari tersebut. Dengan cepat Ji Seok mendorong dan menangkap pria tersebut. Yo Ri-young justru menemukan sebuah surat wasiat di atas meja. Apa isi dari surat wasiat yang Yo Ri-young temukan? Dan apa tujuan pria tersebut mengurung Yo Ri-young di dalam lemari? Sekian video kali ini.
Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan like, comment and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.